diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya Kota Cirebon. Kaitan antara konteks sosial, budaya, dan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara melakukan pembaharuan yang terpadu, selalu mengingat bahwa kepentingan anak didik baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup bermasyarakat. Jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan konteks keadaan maupun zaman. Hal ini sesuai dengan konteks sosial, kodrat, dan kultur daerah Kota Cirebon, di mana salah satu tradisi kearifan lokal masyarakat Cirebon secara umum berasal dari tradisi yang diajarkan oleh Sunan Gunung Jati, terutama pepatah beliau tentang Sunan Gunung Jati yang mengandung makna yang luas dan kompleks. Pepatah di sini dalam Kamus Bahasa Indonesia bahwa peribahasa yang mengandung nasihat atau ajaran dari orang tua biasanya dipakai dan diucapkan untuk mematahkan lawan. Ada juga dari segi peribahasa-peribahasanya beliau. Nah, unsur-unsur dari pepatah Sunan Gunung Jati di sini yaitu yang terkandung dalam nilai-nilai ketakwaan, keyakinan, kedisiplinan, kearifan, dan kebijakan, kesopanan, dan tata krama, serta kehidupan sosial. Contoh pepatah yang sering diungkapkan oleh Sunan Gunung Jati ini yang terkait dengan ketakwaan dan keyakinan. Ingsun titip nan tajuk lan fakir miskin, yang artinya aku Sunan Gunung Jati titip tajuk dan fakir miskin. Yang pada hal ini, yang dalam hal ini yaitu kegiatan infak jariah setiap Jumat yang dilakukan oleh sekolah-sekolah dan hasilnya disumbangkan untuk operasional masjid sekolah dan pemberian bakti sosial untuk panti-panti asuhan yang emang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, pepatah yang sering diungkapkan ada ketakwaan dan keyakinan di sini. Yang sembahyang fungsi pucuki panah. Jika sholat harus khusyuk dan tawadu seperti anak panah yang menancap kuat. Biasanya tiap sekolah melaksanakan kegiatan sholat zuhur berjamaah. Dan semua, bukan hanya murid, tapi melainkan sivitas semua sekolah, baik itu guru ataupun tenaga pendidikan, bisa disiplin dalam waktu beribadah. Gitu. Pepatah berikutnya yaitu dengan kedisiplinan, yaitu aja nyindir janjimu para. Jangan mengingkari janji hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Nah, yang kedua, aja ngaji kejayaan kang ala rauntah, yang artinya jangan belajar untuk kepentingan yang tidak benar atau disalahgunakan. Dalam hal ini, siswa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. Pepatah berikutnya yaitu yang berkaitan dengan kearifan dan kebijakan. Singkir nang sifat kandeng wanci, jauhi sifat-sifat yang tidak baik dalam pergaulan di sekolah dan di luar sekolah. Duweni sifat kang wanti-wanti, memiliki sifat yang baik terhadap aktivitas sekolah. Ada lagi tentang amat sana ing bina batang, jangan serakah atau berangsangan atau dalam hidup bersekolah, jangan tidak baik. Apalagi anang dana ini terpadu, jauhi pertengkaran dalam pergaulan di sekolah. Pepatah berikutnya yang berkaitan dengan kesopanan dan tata krama. Dan hormat ing wong tua, harus hormat kepada orang tua, guru, baik itu pergaulan dengan teman. Yang kedua, dan hormat ing leluhur, harus hormat kepada leluhur dengan mengunjungi peninggalan-peninggalan sejarah budaya Cirebon. Pepatah berikutnya yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Aja munggah gunung gede utawa mancing ing kawah, yang artinya jangan mendaki gunung tinggi atau menyelam di dalam kawah jika tidak mempunyai persiapan dan keterampilan, harus memiliki rencana.
dalam penyusunan tugas-tugas sekolah, tugas-tugas di luar sekolah. Yang kedua, aja lunga layar ing lautan. Jangan berlayar di lautan. Jika tidak mempunyai persiapan matang, ya pastinya menjadikan sekolah dalam mempersiapkan kurikulum merdeka. Sudah jelas bahwa pepatah beliau ini mengajarkan kita untuk menghargai kultur sosial khususnya di Cirebon yang dalam hal ini sesuai dengan pemikiran beliau, pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, alasan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dapat dikontekstualkan sesuai dengan penerapan ide gagasan Ki Hajar Dewantoro dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah Cirebon dalam penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya. Cirebon menjadi pusat aktivitas penyebaran Islam di Pulau Jawa. Sebagian barat sekaligus menjadi pusat peradaban Islam yang memiliki beberapa karakter yang pastinya antara lain yang pertama, pertumbuhan kehidupan kota yang bernafaskan Islam dengan pola-pola penyusunan masyarakat serta hierarki sosial yang kompleks. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menyatakan bahwa proses pendidikan merupakan proses menuntun, maka nilai luhur sosial budaya lokal tersebut dijadikan sebagai budaya positif sekolah. Contohnya, budaya 3S, senyum, sapa, salam, pembiasaan sholat duha atau bacaan juz amma, Jumat bersih dan ramah sampah sebagai aksi peduli lingkungan. Pastinya yang kedua, berkembangnya arsitektur baik sakral maupun non sakral. Misalnya Masjid Agung Cirebon, Sang Cipta Rasa, keraton-keraton yang ada di Cirebon, Kesepuhan, Kanoman, Kacerbonan, Keprabonan, dan bangunan-bangunan yang lain yang mengadaptasi rancangan bangunan dan ornamen lokal termasuk Islam. Kesenian dan kerajinan sebagai budaya lokal yang dikembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Hasilnya, pembelajarannya ditampilkan dalam pentas seni dan pemeran sekolah. Pertemuan seni lukis, kaca, seni badhat, seni yang menghasilkan karya-karya kaligrafi Islam yang sangat khas Cirebon, antara lain memperlihatkan hadirnya seni rupa Islam. Berkembangnya bidang kesenian lainnya seperti tari, membatik, musik, dan berbagai seni pertunjukan tradisional bernafaskan Islam. Ragam hias, awan khas Cirebon, mega mendung, dan lain-lain. Yang keempat yaitu pertumbuhannya penulisan naskah-naskah keagamaan dan pemikiran keagamaan yang masih tersimpan di keraton-keraton Cirebon dan tempat-tempat lain di Jawa Barat. Sikap religius, mandiri, gotong royong, cinta tanah air, kearifan kreatif dikembangkan dalam pendidikan karakter atau budi pekerti. Dalam hal ini dalam kurikulum merdeka diimplementasikan dalam proyek pengembangan profil pelajar Pancasila yaitu P5. Dan P5 ada profil pelajar Pancasila itu sendiri yang intinya adalah tujuannya ingin dicapai, upaya pencapaiannya jelas, yaitu dilakukannya melalui program Merdeka Belajar yang bisa memberikan lahan kreativitas dan improvisasi bagi satuan pendidikan khusus. Tantangan dan solusi pada penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangannya yang pertama adalah mengintegrasikan nilai-nilai kearifan budaya daerah dalam pembelajaran tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap rendah hati, kerjasama, rasa saling menghormati. Solusinya yaitu bagaimana kita ketahui bahwa Cirebon ini merupakan Caruban Nagari atau daerah percampuran dua budaya dan adat istiadat yang berbeda, yaitu Sunda dan Jawa. Beberapa kekuatan konteks sosial kultural di Cirebon yaitu yang pertama adalah bahasa.
Bahasa yang digunakan di daerah Cirebon adalah bahasa Sunda dan bahasa Cirebon Jawa. Nah, kedua, mata pencarian mayoritas di Cirebon tergantung daerah tempat tinggalnya. Misalnya di daerah dekat pegunungan, sudah jelas adanya sebagai petani, pencarian sebagai petani, peternak. Sedangkan di daerah pesisir adanya sebagai nelayan. Nah, ketika ada kesenian dan kerajinan, tarian yang menjadi ciri khas Cirebon itu sendiri adalah sintren dan tari topeng. Di samping pula ada jaipong sebagai khas Sundanya. Seni musik, gamelan dan tarling, kerajinan batik, megamendung dan anyaman rotan. Itu bisa kita aplikasikan di dalam pembelajaran di kelas. Misal dalam hal membuat sebuah tugas bahasa Indonesia terkait dengan laporan hasil observasi, misalnya wisata, edukasi kearifan lokal. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks di dalam sekolah. Tantangannya jelas bahwa dalam melaksanakan pembelajaran adalah menjadikan proses tersebut sesuai dengan nilai-nilai alam dan tuntutan zaman, serta menjadi contoh teladan menginspirasi mendorong semangat murid, mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju dan berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya belajar Pancasila. Nah, solusinya yaitu menyelenggarakan manajemen sekolah yang berpihak kepada pembelajaran melalui pelatihan leadership, pendampingan dan konsultasi. Di sini dalam hal ini yaitu memberikan pelatihan-pelatihan tentang budaya Cirebon. Kita panggil pakar seni, kita panggil atau kita berkunjung ke daerah-daerah yang di situ merupakan banyak pengrajin seni. Selain itu pastinya ada peningkatan kapasitas juga mencakup pelatihan dan pendampingan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita panggil para instruktur seni, instruktur budaya, tokoh-tokoh masyarakat daerah sekitar Cirebon pastinya. Untuk tujuannya apa? Untuk memberikan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan konteks budaya Cirebon. Ada lagi solusi berikutnya yaitu mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi digital, khususnya evaluasi diri dan perencanaan berbasis bukti seperti halnya data hasil belajar siswa, serta pendampingan dalam memaknai memanfaatkan data tersebut untuk melakukan perencanaan program dan anggaran yang ada. Dalam hal ini kita berikan sebuah kesempatan untuk siswa diberikan untuk menjadi seorang kreator terkait dengan kebudayaan-kebudayaan kita. Manfaatkan teknologi digital ini. Sekolah sudah ada hotspot, wifi, internet, dan siswa diberikan kebebasan untuk mengakses internet dengan atas dasar untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah umum. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada konteks mata pelajaran di kelas dan di sekolah. Mata pelajaran khususnya bahasa Indonesia, tadi sudah disebutkan bahwa bahasa Indonesia memberikan materi membuat laporan hasil observasi terkait dengan wisata edukasi kearifan lokal. Artinya sekolah ini memberikan kepada siswa untuk memberikan pengenalan ke beragam kearifan lokal dengan proses penyajiannya berupa laporan hasil observasi yang nanti disajikan dalam bentuk scrapbook atau buku tempel, buku 3 dimensi, dan konten-konten kreatif tentang pengamatan masyarakat Cirebon di sosial media sebagai sarana peningkatan karakter masyarakat dengan menjunjung nilai-nilai penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Ada lagi usaha di kelas yaitu mata pelajaran seni, budaya, dan prakarya, praktek menggambar dan seni tari, berkunjung dan praktek pengenalan beragam kerajinan khas Cirebon yang berupa seni lukis, berupa seni batik yang berada di daerah-daerah yang memang di situ banyak kerajinan, di daerah Trusmi, dan seni tari khas Cirebon yang berada di sangat-sangat seni kreatif Cirebon. Mata pelajaran sejarah Indonesia juga sama, pendidikan agama juga sama. Dengan kita mengunjungi sejarah dan warisan budaya yang menarik perhatian adalah makam Sunan Gunung Jati itu sendiri terletak di Cirebon. Makam ini memiliki nilai-nilai sejarah yang sangat tinggi dan menjadi tempat sering dikunjungi oleh wisatawan serta para peziarah. Dan pengenalan situs-situs keraton-keraton yang ada di Cirebon, bahkan ada situs Gua Singaraja, tempat petilasan konkret dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan sesuai dengan konteks kelas dan sekolah.
Pastinya konkret dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini yang akan diterapkan sesuai dengan konteks kelas, yaitu berfokus pada pengembangan hasil siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama spiritual, moralitas, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Dalam hal ini kita harus mencintai keberagaman, mempunyai berbagai sudut pandang, mencintai pastinya untuk perbedaan pendapat dan mempunyai perspektif global. Yang ketiga, bergotong royong, yakni kemampuan bekerja secara tim, kemampuan saling membantu, kemampuan berempati, kerjasama kolaboratif yang produktif, kreativitas. Yang keempat pastinya ada kreativitas, yaitu kemampuan berpikir dengan perspektif berbeda, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang mungkin belum pernah terlihat, kemampuan dan keberanian untuk melakukan inovasi. Yang kelima, bernalar kritis, yakni kemampuan untuk bisa memecahkan masalah yang belum kita tahu, memproses informasi secara kritis, menalar informasi yang diterima, diproses dan diciptakan untuk memecahkan masalah yang kritis. Yang keenam, yaitu mandiri, yaitu memberikan kemampuan untuk mendorong diri sendiri untuk membuat keputusan sendiri dan menjadi pembelajar sepanjang hari. Contoh konkret yang akan kita lakukan, yang akan saya lakukan itu berbagi. Dalam hal ini sekolah melakukan kegiatan infak Jumat berbagi atau Jumat berkah atau sedekah Jumat, membagi hasil itu untuk bakti sosial, untuk kita berjumpa di masyarakat terkait dengan beramal di masjid-masjid sekitar, atau santunan untuk anak-anak fakir miskin. Ada lagi contoh konkretnya yaitu musyawarah atau berorganisasi, pemilihan ketua OSIS, MPK, ketua kelas, ketua eskul, bahkan musyawarah dalam menentukan manajemen sekolah. Pemilihan kepala desa atau karang taruna ini sudah ada di masyarakat. Yang yaitu menghormati, contohnya yaitu menghormati leluhur, pengenalan kepala sekolah, pernah bertugas dari sejarah sekolah, pengibaran bendera merah putih dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Paskibra, serta membacakan kembali teks proklamasi kemerdekaan oleh kepala sekolah. Jadi bentuk mewujudkan menghormati apa yang sudah diperjuangkan oleh leluhur kita. Pastinya berkunjung dengan warisan budaya, sejarah makam Sunan Gunung Jati, situs budaya keraton-keraton, bahkan mengunjungi para pahlawan yang telah gugur di makam pahlawan. Ada lagi karakter berkebinekaan global, yaitu menghormati tamu sebagai contoh konkretnya, yaitu dengan cara penampilan seni tari oleh ekstrakurikuler seni sebagai ungkapan biasanya dalam rangka kegiatan selamat datang tamu, jumpa pisah kepala sekolah, hari ulang tahun kemerdekaan juga di saat seremonialnya, wisuda akhir tahun sekolah, ya, perpisahan kelas 12. Profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global ini memiliki semangat untuk mempertahankan budaya luhur. Pastinya ini sebagai menumbuhkan rasa saling menghargai antar masyarakat dan kemungkinan pastinya terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Itulah apa yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana implementasi Ki Hajar Dewantoro dengan kondisi sosial kultural khususnya di daerah Cirebon. Terima kasih. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah apa yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana implementasi Ki Hajar Dewantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.